Halo teman-teman YouTube, selamat datang di review buku channel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu hal. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah atau apa yang harus dipersiapkan pemerintah pasca COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan ya, kalau memang pemerintah punya prediksi bahwa COVID-19 ini akan berakhir pada bulan Juni ataupun bulan Juli ya. Tentu prediksi tersebut patut kita apresiasi karena kita tahu bahwa efek dari penyebaran COVID-19 tersebut sangat atau bisa kita rasakan dalam berbagai macam bidang, atau efeknya kalau disebutnya itu multidimensional gitu ya. Tentu Anda sudah tahu apa itu efek multidimensional, dan Anda mungkin sebagian dari Anda bisa merasakan dampaknya baik dalam kehidupan keseharian Anda dan kehidupan di masyarakat tentunya. Namun saya tentu tidak akan membicarakan hal-hal yang teknis, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca COVID-19 ini. Tapi saya ingin membicarakan hal-hal yang lebih strategis yang perlu menjadi masukan atau menjadi input bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, apa strategi yang harus disiapkan, yang harus dilakukan, yang harus direncanakan oleh pemerintah pasca COVID-19 ini? Kalau saya lihat gitu ya. Nah, COVID-19 ini dari aspek ekonomi, dari aspek kebutuhan-kebutuhan dasar gitu ya, ini bisa dirasakan efeknya. Nah, kalau saya flashback, sebenarnya dunia ini pernah beberapa kali dalam sejarah dunia ini digegerkan oleh kejadian yang luar biasa seperti ini, yang mengakibatkan krisis di berbagai bidang gitu ya. Nah, tentu kejadian-kejadian ini bukan tidak mungkin akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Nah, sebagai manusia yang bisa memprediksi, tentu kita akan melakukan langkah-langkah antisipasi, melakukan langkah-langkah persiapan agar kondisi seperti ini bisa ditanggulangi dengan baik dan bisa kita melewatinya dengan cepat gitu ya. Jadi kan kita tidak mau berlama-lama dalam situasi yang krisis. Nah, saya lihat dari krisis COVID-19 ini, krisis yang diakibatkan COVID-19 ini, ada sasaran-sasaran yang saya melihat itu suatu hal yang kritis gitu ya, sesuatu hal yang berbahaya atau damage gitu ya, di mana krisis yang terjadi saat ini bisa dikatakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia, terutama kelangsungan pangan, karena pangan ini adalah faktor dasar atau faktor penopang bagi kelangsungan hidup manusia. Tentu karena manusia butuh pangan, butuh asupan. Saya jadi teringat dulu saya pernah melihat simulasi video dari organisasi lingkungan hidup Indonesia gitu ya. Ada teman saya yang di Walhi, dia menyampaikan video simulasi bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di tahun 2030 atau 2045 lah, seperti itu. Mungkin kalau dihitung dari sekarang itu sekitar
20 sampai 25 tahunan lagi. Nah, karena memang gejalanya bisa dilihat sejak awal gitu ya, maka di tahun-tahun tersebut atau di masa yang akan datang, katakan 20 sampai 30 tahun yang akan datang, maka dunia ini akan dilanda krisis pangan. Krisis pangan itu tidak hanya makanan tapi juga minuman. Krisis pangan, krisis air bersih, sehingga masyarakat yang akan datang atau masyarakat masa depan itu dia tidak mencuri uang tapi mencuri air dan mencuri makanan. Nah, dari kejadian itu sebenarnya apa langkah antisipasi atau langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? Ini kita tidak berbicara sektoral ya, tapi berbicara integral gitu ya. Artinya berbicara pemerintah Indonesia. Nah, strategi tersebut adalah memperkuat kedaulatan pangan. Jadi, kebijakan yang harus dirubah oleh pemerintah Indonesia itu adalah kebijakan pasca Covid ya. Jadi pemerintah harus merubah arah kebijakan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang atau pasca COVID-19 ini. Kebijakannya apa? Memperkuat sektor pangan atau memperkuat kedaulatan pangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita akan tahu selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, kita kan mengandalkan impor. Saya tidak akan sampaikan di sini, Anda mungkin bisa cari bahan ataupun informasi negara kita untuk memenuhi kebutuhan pangan harus melakukan impor. Nah, karena apa? Karena strategi ke depan yang direncanakan oleh pemerintah itu tidak berbicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Ya, walaupun strategi itu perlu waktu ya. Jadi untuk jangka pendek, pemerintah masih akan terus melakukan impor pangan gitu. Nah, tapi kan ini kebijakan sudah lama. Dari dulu terus saja impor pangan. Jadi mau sampai kapan kita menjadi negara daulat pangan? Nah, Indonesia ini punya potensi besar, punya potensi yang bisa kita gali kembali. Karena Indonesia ini sejarahnya dikatakan sebagai bangsa yang berdaulat secara pangan. Dulu kita tahu bahwa Indonesia itu bisa melaksanakan swasembada beras. Sampai-sampai beras Indonesia itu diekspor ke luar negeri ya. Ada beras biasa, ada beras ketan juga ya. Itu diekspor gitu ya ke luar negeri dan tentu akan memberikan devisa atau ada tambahan devisa seperti itu. Nah, tapi sekarang kondisi ini berbanding terbalik dari sejak dulu gitu ya. Nah, ini ironis ya. Yang tadinya kita bisa meningkatkan devisa, bisa meningkatkan pendapatan, apalagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan dalam negeri itu bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, sekarang itu ya bisa Anda lihat gitu. Ada beberapa faktor yang memang mesti ataupun terpaksa melakukan impor pangan. Karena memang saya juga tidak bisa 100% menyalahkan pemerintah. Karena memang tuntutan kebutuhan pangan itu sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau tidak impor, bisa-bisa harga pangan, harga beras ya itu bisa naik gitu ya. Bisa-bisa tidak terkendali gitu kan. Dan itu terjadi hukum pasar seperti itu. Artinya berbicara supply and demand. Maka yang dilakukan oleh pemerintah mau tidak mau harus impor beras atau impor pangan. Namun kita kan tidak
terus-menerus seperti itu. Karena apa? Karena di suatu saat kita akan terhenti suplai pangan dari negara lain. Kita tidak akan terus-menerus ketergantungan pangan dari negara lain. Apalagi gitu ya, kita berbicara tentang krisis yang penyebabnya itu tidak diprediksi gitu ya. Krisis karena politik, krisis karena ekonomi, mungkin beberapa negara bisa menerjunkan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik yang hebat-hebat untuk menangani krisis tersebut. Tapi kan ini krisis yang diakibatkan dari virus, dari faktor kesehatan ini kan, apalagi memang tidak ada penangkalnya, ini memang luar biasa membuat belepotan gitu ya, membuat panik pemerintah kita. Bahkan mungkin di dunia ini negara-negara juga sama gitu ya, akhirnya panik akibat dari tidak terdeteknya atau tidak siapnya negara menghadapi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengatakan apa sih strategi yang harus dilakukan untuk memperkuat kembali sektor pangan atau memperkuat kembali kedaulatan pangan dalam negeri gitu ya. Tentu ini petani ataupun leading sektornya itu sudah mengetahui sebenarnya kan, hanya tinggal melaksanakannya. Untuk melaksanakannya itu perlu dukungan selain anggaran, tapi dukungan kebijakan gitu ya, dukungan political will. Kenapa harus ada political will? Karena political will itu mampu mendorong, mampu memberikan akselerasi agar visi misi kedaulatan pangan bisa benar-benar dan cepat direalisasikan. Ya memang betul, visi ataupun kebijakan strategi kedaulatan pangan itu tentu tiap-tiap negara pun pasti punya. Namun apakah kebijakan itu menjadi prioritas, menjadi kebijakan strategis yang benar-benar harus bisa terwujud untuk jangka pendek gitu. Maksudnya harus benar-benar terwujud sekarang gitu ya. Tidak ada waktu yang harus kita tunggu. Artinya sekarang-sekarang nih yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah itu gitu, faktor political will. Artinya presiden dan para menterinya yang menjadi leading sektor itu juga harus bahu-membahu bagaimana agar kebijakan memperkuat kedaulatan pangan ini bisa benar-benar terrealisasi, tidak hanya sampai kebijakan nasional, tapi kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat pemerintah daerah. Saya juga bisa menemui beberapa kejadian-kejadian atau beberapa statement atau beberapa permasalahan yang terjadi di petani kita. Nah, ini menjadi ironis yang kedua gitu ya. Ketika kebijakan pangan, penguatan pangan menjadi kebijakan yang diambil oleh negara, tapi di sisi lain bertolak belakang dengan kondisi petani saat ini gitu ya. Jadi kebijakan pangan itu tidak hanya melulu persoalan menggenjot produksi pangan, tapi juga pemberdayaan petani ini sejauh mana gitu. Nah, saya ini hanya satu kasus saja, hanya kasus per kasus gitu. Memang apa yang saya sampaikan tidak integral ya, hanya kasuistis gitu ya, tapi ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi input bagi perumusan kebijakan pemerintah gitu ya, dalam skala nasional seperti itu. Nah, kalau saya lihat kondisi petani saat ini itu tidak bisa melakukan regenerasi gitu ya.
buat apa pemerintah melakukan penguatan pangan gitu ya, melakukan penguatan produksi pangan, tapi tidak ada petaninya? Apakah harus melulu menggunakan mesin? Ya nggak gitu dong, gitu ya. Nah, dari beberapa kejadian gitu ya, dari beberapa kasus, sekarang ini petani ini kehilangan regenerasi, kehilangan generasi penerusnya. Anak-anak petani, saya kira sedikit sekali yang meneruskan perjuangan orang tuanya menjadi petani, mencangkul sawah, menanam padi, menanam tanaman-tanaman lain gitu ya, kayak semacam palawija atau sayur-sayuran kan, seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ketika petani kehilangan regenerasinya atau tidak mampu melakukan regenerasi. Nah, ini sangat bisa dipahami karena tentu potret petani kita itu adalah potret masyarakat miskin. Jadi seorang ayah gitu ya, tidak mau mewariskan kemiskinan kepada anaknya dengan menjadi petani, apalagi menjadi buruh tani gitu. Ya sudahlah, misalkan anaknya disekolahkan di kota, disekolahkan tinggi gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan di kantoran, untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengangkat status sosialnya dari petani, tapi anaknya menjadi pegawai bank, misalkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, bagaimana masa depan petani gitu ya, yang akan melaksanakan, yang akan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia? Nah, lagi-lagi ini adalah peran pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendorong atau mempersiapkan calon-calon petani di masa yang akan datang. Tentu petani di masa yang akan datang itu tidak menggunakan cara-cara konvensional atau menggunakan cara-cara tradisional, tapi lebih kepada cara-cara yang modern, cara-cara yang bisa memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien. Artinya, kalau sekarang masa panen itu 4 bulan sekali, ya kenapa tidak? Misalkan kita sekarang masa panen itu bisa diperpendek menjadi 3 bulan gitu ya. Dengan menggunakan teknologi tentunya, dengan menggunakan penemuan-penemuan mutakhir gitu ya. Nah, tentu juga didukung oleh pendidikan gitu ya, karena kita tahu bahwa di Indonesia itu ada IPB, Institut Pertanian Bogor, di mana sekolah itu juga menjadi penopang dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang pertanian gitu ya. Tapi kan biasanya lulusan-lulusan IPB tidak ada yang menjadi petani gitu ya. Kalau menjadi penyuluh pertanian ya iya gitu. Sangat jarang lah, mungkin sangat jarang gitu ya. Atau misalkan di fakultas-fakultas pertanian, teman saya juga di Paperta gitu ya, fakultas pertanian di salah satu universitas di Tasikmalaya, dia lebih tertarik kepada pengamat kebijakan pertanian, tidak terjun secara langsung menjadi petani, tapi menjadi analisis kebijakan pertanian. Ya itu bagus gitu ya, ya itu bagus. Tapi kalau misalkan semua orang berfokus pada skill yang tidak berkaitan langsung dengan sektor pertanian, ya siapa yang akan menggarap sektor itu? Gitu. Nah itu ya poin penting apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah pasca COVID-19, yaitu perubahan arah pembangunan nasional. Yang tadinya arah pembangunan ini adalah industrialisasi ataupun investasi gitu ya, secara besar-besaran,
perekonomian secara makro itu terus digenjot. Nah, sekarang bisa dilirik sektor kedaulatan pangan kita, gitu ya. Nah, jadi seandainya gitu ya, skenario COVID-19 ini terjadi di kemudian hari, di masa yang akan datang, kita benar-benar sudah berdaya secara pangan. Kita sudah tidak lagi, atau pemerintah sudah tidak dipusingkan lagi untuk pengadaan pangan, untuk pengadaan beras, untuk pengadaan lain. Masyarakat sudah siap dan ketersediaan pangan itu sudah mencukupi. Jadi apapun yang terjadi di kemudian hari, di masa yang akan datang, bangsa Indonesia tidak menjadi lembaran-lembaran sejarah, gitu ya. Akan tetap menjadi bangsa yang besar, akan tetap menjadi bangsa yang eksistensi selama-lamanya, seperti itu. Baik, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton video ini.